Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Satria Putra Yahya. NPM saya 2019 1041 5066. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, masih bingung dengan manfaat dan tujuan dari bisnis tersebut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Jika tidak pandai mengatur itu semua, bangsa kita akan jatuh ke dalam keterpurukan dalam hal perekonomian, kemiskinan, dan menjadikan negeri kita gagal atau miskin. Klasifikasi bisnis. Di sini saya akan jelaskan. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan, yaitu ada 4. Yang pertama, manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen. Komponen kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Ketiga, bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. 4. Bisnis informasi adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Pemegang kepentingan utama dalam bisnis. Di sini ada 5. Pertama ada kepemilikan, kreditur, pekerja, pemasok, dan pelanggan. Yang pertama sini pemilik. Setiap bisnis dimulai dari hasil ide mengenai barang dan jasa oleh orang yang disebut wirausaha. Pemilik mengoperasikan dan mengelola risiko yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Kreditur. Kreditur dapat memberikan solusi sebagai penyediaan pinjaman untuk memulai bisnis. Contohnya seperti perbankan. Yang ketiga, pekerja. Hasil ide pemilik untuk membangun bisnisnya harus didukung karyawan untuk menyelenggarakan bisnis. Keempat, pemasok. Pemasok produksi yang dijual hendaknya harus berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi, dan produk kualitas harus melalui proses mengubah bahan berkualitas melalui cara produksi yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada pelanggan. Tujuan akhir bisnis adalah sejauh mana produk atau jasa dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian, apa yang dapat ditawarkan kepada mereka direspon dengan baik. Merencanakan bisnis. Merencanakan bisnis seperti diketahui, untuk memulai sebuah usaha diperlukan sebuah rencana bisnis yang matang dan harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan usaha nantinya. Mulailah dengan mencatat apa saja yang terlintas di pikiran Anda. Kemudian cari informasi dan data-data lainnya. Setelah itu bagaimana melengkapi dan di mana Anda dapat mendapatkan sumber-sumber informasi untuk menyusun rencana bisnis yang baik. Maksud dan tujuan bisnis. Maksud tujuan bisnis bagi para wira swasta ataupun pengusaha, tujuan mereka berbisnis yakni berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Sedangkan tujuan bisnis bagi sebuah perusahaan yakni mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumennya. Maksud dan tujuannya. Secara umum yang maksud tujuan bisnis sangat terkait erat dengan faktor-faktor berikut. Di sini ada 5. Pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, keuntungan usaha. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang
berkelanjutan, keempat mengatasi berbagai resiko, kelima tanggung jawab sosial. Hambatan memulai bisnis. Hambatannya di sini dijelaskan pendapat tidak tetap, pendapatan tidak tetap. Contohnya, jangan jadikan bisnis sebagai mata pencarian utama, baiknya memiliki pengetahuan dan gagasan yang matang sebelum memulai bisnis. Kedua, modal. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha dan strategi mempertahankan sangat bergantung pada rencana bisnis. Oleh karena itu, harus siap menghadapi kerugian besar saat modal yang Anda keluarkan tak kembali. Ketiga, tak ada jaminan keuangan. Ini dalam berbisnis akan menghabiskan banyak uang di awal tanpa ada kepastian modal awalnya akan balik. Oleh karena itu, jadi pegawai sebisa mungkin harus menyisihkan setiap bulannya untuk jaga-jaga di usaha nantinya. Pasar. Yang keempat ada pasarnya. Bisnis sangat tergantung oleh pasar. Maka dari itu harus pandai membaca situasi pasar dan ekonomi guna menentukan strategi bisnis yang harus dilakukan. Fungsi dasar bisnis yaitu menurut Dan Steinhoff dalam bukunya The World of Business 1979 halaman 17 menyatakan bahwa untuk dapat menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat diperlukan lebih dulu bahan mentahannya. Kemudian diproses dalam pabrik menjadi hasil produksi. Ini contoh-contohnya ya. Mencari bahan mentah. Contohnya seperti dalam membuat roti, kita memerlukan tepung terigu untuk membuatnya. Itu untuk mencari bahan mentahnya. Yang kedua, merubah bahan mentah menjadi produk. Contohnya dalam membuat roti, tepung terigu diubah menjadi roti dengan berbagai rasa. Yang ketiga, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Contohnya, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan sarapan pagi dengan potong roti. Pertama-tama, orang memerlukan bahan mentah untuk membuat roti berupa tepung terigu. Kemudian, roti dibuat di pabrik roti dan terakhir pabrik roti menyalurkan atau menjual ke toko-toko makanan dan kita membeli roti dari toko makanan tersebut. Kesimpulannya dari PPT ini yaitu dari dasar-dasar bisnis dapat disimpulkan bahwa menjalankan bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam sebuah bisnis sehingga tidak mengalami kerugian yang sangat besar dari usaha yang dijalankan. Ya, terima kasih. Sekian dari PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.